yang bukain ya. Nih. Oh enggak. Ini sama mama. Rambut mama. Ini kakinya. Halo, Cid. Put, lo bisa ketemu sama gue nggak, Put? Cid, lo kenapa? Lo nangis? Citra? Cid? Maaf ya, Put. Gue udah ganggu waktu lo di jam kerja. Tapi sekarang gue butuh lo banget, Put. Ya nggak apa-apa kok. Gue temenin lo ya. Coba, lo cerita sama gue. Lo kenapa? Ini soal Ata, Put. Lo tahu kan kalau gue sama Ata itu lagi ada masalah? Gue pikirnya dengan gue tinggal di rumah papa, gue bisa nenangin diri, Put. Tapi ternyata malah nggak tenang guenya. Setiap hari Tante Dahlia selalu desak gue buat bercerai sama Atta. Dan sekarang hubungan gue sama Atta juga makin kusut, Put. Atta ngerasa kalau sekarang gue mojokin dia banget dan dia malah nantangin balik gue. Put, gue nggak mau cerai sama Atta, Put. Gue sayang sama dia. Gue sangat ngargain dia dengan dia berusaha buat dapet side job, buat kerja, buat nafkain gue sama Raisya. Tapi gue harus gimana, Put? Gue nggak bisa nahan perasaan gue buat gimana ya? Nggak cemburu kalau dia lagi deket sama cewek lain di tempat kerjanya dia. Gue tahu emang semuanya cuma kayak profesionalitas kerja, tapi gimana dong? Gue nggak bisa nahan perasaan gue, Put. Lebih baik gue dengerin dulu semua curhatannya Citra. Karena gue paham kalau Citra lagi butuh gue banget. Gue gak nyangka lo bisa secerdik itu. Pangeran pasti bakal ngira kalau pisau yang dia pegang itu adalah bukti yang asli. Bagus juga lo ngecoh Pangeran. Let's say kita beruntung. Pangeran terlibat dalam penusukan Rania. Dengan itu, kita bisa manage rencana kita dengan baik. Gue ikut prihatin atas peristiwa penusukan itu. Yang terpenting sekarang Rania udah sembuh. Dan kita harus fokus sama rencana kita. Yaitu ngancurin Pangeran. Setelah bisnis Pangeran hancur, rumah tangga Pangeran sama Putri pasti bakal hancur. Dan di situ, hidup Pangeran juga pasti bakal hancur. Setelah mereka berdua cerai, lo bisa mulai deketin Putri. Itu kan yang lo mau? Kita fokus aja dulu sama rencana lo. Gue belum kepikiran soal itu. Selama ini gue dekat sama Putri karena memang gue mau panas-panasin Pangeran. Rizky nggak perlu tahu gimana perasaan gue sebenarnya ke Putri. Cukup gue aja yang tahu. Gue akan fokus bantuin Rizky demi mama gue. Sorry, maaf, sorry, gue nggak sengaja bro, gue nggak sengaja.
Kayaknya gue kenal lo deh. Lo Rizky kan? Anaknya Tante Lydia. Tante Lydia Marsiana. Lo siapa? Dari mana lo tau nyokap gue? Kenalin, gue Jody. Gue anaknya Ibu Maria. Ibu Maria salah satu partner kerja ibu lo. Jadi gini, dulu pas bokap gue meninggal, nyokap gue sempat masuk rumah sakit. Dan semua biaya rumah sakit itu ditanggung sama Tante Lydia. Dan gak lama dari habis rumah sakit, ya nyokap gue meninggal. Jadi Tante Lydia semua yang ngebiayain gue. Mulai dari makan, sekolah, kuliah. Semua nyokap lo yang biayain. Dan sampai akhirnya gue lulus pun, nyokap lo masih ngebiayain. Gue pernah sekali ke rumah lo untuk datang ketemu sama Tante Lydia. Gue ingin ngucapin terima kasih. Cuma kalian udah pindah. Dan selang berapa hari setelah itu, gue dengar kabar kalau Tante Lydia meninggal. Gue sedih karena gue belum sempat ucapin terima kasih ke Tante Lydia. Tapi gue bisa ucapin terima kasih ke anak. Terima kasih ya, Ki. Karena nyokap lu udah bantuin gue dan keluarga gue. Dan gue akan ngelakuin apapun untuk membalas budi nyokap lu. Apapun akan gue lakuin. Itulah awal pertemuan gue sama Rizky. Sampai akhirnya gue bersedia ngelakuin apapun untuk bantuin Rizky. Rizky bilang kalau gue mau balas budi kebaikan Tante Lydia, gue harus balas dendamnya Rizky ke Pangeran. Gue harus bikin hidup Pangeran hancur dan menderita. Salah satunya dengan membuat dia dan Putri berpisah. Bentar ya sayang. Halo? Halo Putri. Sesuai perintah bos besar, kita pindahin perempuan itu dari tempat awal dia disekap. Bahkan waktu gue nyelamatin Putri dari penculikan itu semua nggak disengaja. Tapi semua direncanain sama Rizky. Good afternoon. I'm so sorry I'm late. Gue bisa kerja di perusahaan gold medal pun karena bantuan Rizky. Dia kenal dekat sama Mr. Smith waktu dia masih kuliah. Putri bisa kerja di gold medal pun itu semua rencana Rizky. Saking mulusnya rencana dia, semua orang, bahkan Citra pun yang nawarin Putri kerja sampai nggak tahu kalau itu rencananya Rizky. Awalnya memang gue ngikutin sesuai rencana lo. Tapi setelah Pangeran nusuk Rania, masalah itu bukan jadi masalah lo lagi, tapi jadi masalah pribadi gue. Makanya, gue jadi pengen banget ngancurin Pangeran dan misahin dia dari Putri. Kalau lo emang pengen ngancurin Pangeran,
karena lo pengen deketin Putri, it's okay, Jod. Gue bakal dukung lo. Setelah Putri sama Pangeran cerai, lo bisa mendapatkan Putri. Untuk sementara, lo ngancurin Pangeran lewat Putri. Dan gue bakal ngancurin Pangeran lewat Om Reman. Kita serang Pangeran dari semua lini, sampai Pangeran bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Gue tunggu progres dari lo. Kalau menurut gue, ada baiknya lo sekarang hilangin dulu deh rasa gengsi lo. Lo temuin Atta, terus lo minta maaf sama dia. Kayaknya gue nggak bisa deh, Put. Ya kali gue harus minta maaf duluan sama Atta. Tapi kalau lo gengsi terus, nanti yang ada lo itu rugi sendiri, Citra. Jangan sampai gara-gara gengsi lo, nanti akhirnya lo malah nyesel sendiri. Ya emangnya salah kalau misalnya gue cemburu sama suami gue sendiri? Ya, menurut gue sih cemburu itu nggak salah. Asalkan cemburunya itu nggak kelewatan. Ya mungkin Atta ngerasa kalau lo cemburunya itu udah kelewatan, makanya dia marah sama lo. Tapi gue yakin banget kok kalau Atta itu nggak mungkin mau cerai sama lo, Cit. Ya mungkin dia sekarang lagi emosi, dia lagi capek. Tapi kan dia sayang banget sama lo, sama Raisya juga. Ya tapi kalau misalnya gue minta maaf sama Atta, terus Atta nggak maafin gue, mau taruh di mana muka gue, Put? Gak mungkin, percaya sama gue. Atta pasti bakalan maafin lo, karena dia sayang sama lo. Udah ya, mendingan lo temuin dia, terus lo minta maaf sama dia. Gak ada salahnya kan minta maaf duluan. Sebenarnya gue sekarang juga lagi bingung sama sikapnya Pangeran. Tapi sengaja gue gak mau ceritain ke Citra, karena Citra juga lagi ada masalah.